Walau dzukira, andai diceritakan al-ana zaman sekarang ini, mislu hada perilaku ya kayak begini ini, li aqalli faqih, diceritakan kepada sedikit-dikitnya orang yang ngerti fikih. Mas, ada orang mulai belajar takrib lah, ngerti fikih dikit-dikit, terus disebutkan seharusnya gini loh mas, bla bla bla. La angkaru, pasti dia menentangnya. Wastaba'adahu, dan dia menganggap ini ba'id itu mustahil. Loh, tak mungkin mas, zaman itu andai kayak begini diceritakan, tak mungkin lah, jangan mengada-ada. Faqala, dan dia akan mengatakan, la yuhtaju ila an yuqala ashabal haq, tidak dibutuhkan untuk dikatakan tepat kebenaran, tepat sasaran. Fa inna dzalika ma'lumun likulli ahad. Kenapa? Karena syarat bisa masuk surga itu tepat kebenaran, niatnya benar, perilakunya benar, itu sudah maklum bagi setiap orang. Jadi cerita tentang Ibnu Mas'ud dan dengan Abu Musa al-Asy'ari, itu ada yang bilang nggak perlu ada tambahan kalimat fa'asobal haqqo, toh bagi orang sudah maklum semua itu. Fanzur ila munadhiri zamanika al-an kaifa yaswaddu wajhu ahadihim idza tadaha al-haqqu ala lisani khasmi. Fanzur, lihat olehmu ala lisani khasmi. Fanzur, lihat olehmu ila munadhiri zamanik, kepada orang-orang yang diskusi di zaman sekarang ini. Kaifa, bagaimana yaswaddu menjadi muram, menghitam, tersinggung berat ini, marah, wajhu ahadihim, wajah seorang dari mereka, idza tadhahal haqqu ala lisani khatmi, ketika kebenaran menjadi terang, menjadi muncul lewat lisan lawan bicaranya. Sekarang diskusi, ternyata kebenaran terkuak lewat musuhnya. Apa? Wajah langsung menghitam, tersinggung berat ini, pelecehan ini. Bagaimana dia malu ini dengan munculnya kebenaran lewat lawan bicara. Wa kaifa yajtahid fi mujahadatihi, dan lihat bagaimana dia berupaya keras fi mujahadati, menentang lawan bicaranya, di aqsa qudrati, dengan sakpol-pole kemampuan, dengan semaksimal kemampuan. Kok tetap ngengkel, kalah apa-apa, yang penting si iso ngengkel, biar nggak terkesan kalah telak. Mas permainan kok nggak sporty. Wa kaifa yadhummu man afhamahu, dan lihat wa kaifa, bagaimana yadhummu, dia terus mencela, dia yang kalah itu, mencela man, orang lawan bicara, afhamahu, yang membungkam dia, mematahkan argumentasi, mencelanya tula umri, sepanjang umur, muring-muringi gak mari-mari. Di Jawa itu ada radio, ngeritik saya gak mari-mari. Hampir setiap acara pengajian Ahad, gak lari nyebut Marzuki. Bicara noai, aku gak nyeritaknya jadi. Kemudian dia menungsoin. Harapannya kan
reputasi kita jatuh, sudah nggak dianggap ke Quran, ya kan? Lalu nggak bisa lagi ceramah kemana-mana menyebarkan kebenaran NU. Itu aja sebetulnya. Summa la yastahi min tasbihi nafsi. Terus kelakuan ini lalu dia tidak malu menyamakan dirinya, membanding-bandingkan dirinya bis sahabat dengan para sahabat. Mas kok begitu? Oh, ini demi kebenaran ini, jihad ini, ulil haqqa walau kana, orang dulu sahabat juga begini. Oh, modis. Gak malu dia membanding-bandingkan dirinya dengan para sahabat radhiyallahu anhum fi ta'awunihim, dalam hal bergotong royongnya para sahabat ala nazar fil haq, untuk melihat, menalar, mengkaji kebenaran. Coba bahasa Indonesia ini gak apa-apa, apa-apa ya? Ya. Saya nggak apa-apa, tak wata Jawa. Asal syarat yang ketujuh, silakan Anda berdiskusi debat, tapi ono syaratnya. Allah yamna'a mu'inahu fin nazar minal intiqal min dalil ila dalilin akhar, min iskal ila iskalin akhar. Hendaknya jangan mencegah mu'inahu, partnernya. Jadi istilah Imam Ghazali bukan lawan bicara, bukan musuh, tapi pembantu, penolong, partner dalam upaya bareng-bareng mencari kebenaran. Jangan melarang partnernya bin nazar, partner dalam penalaran kajian itu, minal intiqal, berpindah, min dalilin, dari satu dalil ila dalilin akhar, ke dalil yang lain. Biasanya kalau orang nggak mau kalah, oh dalil itu ya dalilnya, padahal maunya dia ingin menambah dalil, ingin memperkuat, nggak boleh. Bamin iskal, dan dari satu permasalahan, muskilat, problem, ila iskalin, kepada problem yang lain. Jangan dicegah. Fakada kanan munadharatus salaf. Demikianlah adanya munadharatus salaf, diskusi-diskusinya ulama salaf. Saya tolong tahu muter neng kamar-kamar, saya langsung turun salat dibukai kafe. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian ini debatnya ulama salaf, tidak menghalangi lawan bicara untuk berpindah dalil. Lalu khridu, dan mengeluarkan min kalamihi, dari kalimat-kalimatnya, jami'at taqa'iqil jadal, semua jelimet perdebatan, al-mubtadi'ati yang bid'ah, yang zaman Nabi, zaman sahabat nggak ada. Famalahu wa liqawlihi hadza la yalzamuni dzikruh wa hadza yunaqidu kalamaka al-awwal fala yuqbal minka. Ini contoh-contoh atau ikul jadal. Famalahu, apa urusan baginya, wa liqawlihi, dengan ucapan dia, ucapan begini, hadza la yalzamuni dzikruh, ini la yalzamuni, tidak harus, tidak wajib bagiku, dzikruh, menyebutkannya. Ini biasanya bahasa-bahasa debat.
Anda begini kemarin, oh kemarin saya nggak perlu menyebutkan kembali. Sekarang ya diskusi sekarang nggak usah bahas kemarin. Ya. Tapi kan ada mazhab Syafi'i, imam lain atau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i nggak begitu. Itu Imam Syafi'i, saya nggak harus menyebutkan Imam Syafi'i. Wahada yunaqidu kalama, ini bertentangan dengan kalimatmu, omonganmu awal yang pertama. Kalau bandingkan maka tidak bisa diterima. Jadi omongan kedua itu meskipun benar, karena mungkin menohok, lalu dia bilang, loh ini bertentangan dengan kalimat kemarin. Gak bisa. Padahal sejatinya kembali kepada kebenaran itu mesti berlawanan dengan kebatilan. Begini loh, kemarin diskusi, sekarang diskusi. Lalu kemarin salah kebetulan, ya hari ini benar. Nah, terus saya bilang kalimatmu ini yang benar sebetulnya sekarang ini bertentangan dengan kemarin, nggak bisa diterima. Padahal kalau kemarin itu batal dan sekarang benar, selamanya kebenaran mesti bertentangan dengan kebatilan. Nah, tapi yang namanya ingin menang ya nggak bisa. Kamu kontradiksi, nggak beres, nggak satu. Fa'inna ruju'a ilal haqqi abadan, sungguh kembali kepada kebenaran selamanya mas, sampai kapanpun, yakunu munaqidhan, itu mesti bertentangan lil batil, bertentangan pada kebatilan. Dari dulu merujuk pada kebenaran itu mesti bertentangan dengan kebatilan, dan itu pahit. Seharusnya kalau orang jujur, sportif, begitu temannya omongannya hari ini mulai benar bertentangan dengan yang kemarin, selamat mas, alhamdulillah saya foto ngono ya, diapresiasi. Kamu kemarin nggak gini, saya ini malah gini, nggak bisa. Banyak cukup qabulu, dan seharusnya wajib menerima kebenaran. Wa anta tara jami'al majalis tanqadi fil mudafa'at wal mujadalat, dan kamu melihat semua forum diskusi tanqadi habis waktunya fil mudafa'at, untuk saling menolak. Ini menolak argumentasi sana menolak argumentasi sini, tak mari-mari. Wal mujadalat, saling membantah. Hatta yaqisal mustadillu ala aslin bi'illatin yadunnuha fayuqawlu lahu famad dalilu ala anna al-hukma fil asli mu'allalun bihadal illah, bihadil illah, hatta sehingga yaqisu mengkiaskan, membanding al-mustadilu, orang yang sedang berdalil itu, ala aslin, atas dasar hukum asal, mengkiaskan bi'illatin, dengan ilat yadunuha, yang dia sangka ilat itu benar. Begini misalnya, apa hukumnya mention di Quran nggak disebut, yang disebut khomer, ya kan? Nah, menurut saya mention haram. Kenapa? Quran nggak menyebut mention? Nah, karena Quran mengharamkan apa? Khomer, dan haramnya mention sama dengan haramnya khomer. Ini namanya mention dikiaskan pada khomer. Khomer itu hukum asal, mentionnya hukum hasil kias. Apa ilatnya kok bisa mengharamkan?
sama-sama memabukkan. Yes, kalau benar omongan ini, lawan bicaranya karena nggak mau kalah, ya kan? Mana dalil bahwa ilah diharamkannya khamr itu karena memabukkan? Kalau Rasulullah nggak boleh, kalau Rasulullah kali ini kita kajian Quran, konteks kita dibatasi kajian Quran. Mana dalil Quran yang mengatakan ilah diharamkannya khamr karena mabuk? Menunggu wong diskusi, sing penting menang membungkam lawan menedok. Sungguh kurang tepat kalau diskusi itu menjadi metodologi untuk menggali kebenaran. Sing benar yang model sahabat musyawarah, pada ikhlasnya, oh iya kan tersun, konten benar. Kita ibu itu iso benar ya, mengulangi iso salah. Asobat imro'atun wa akhto'a rajulun. Ya, asabta wa akhto'tu. Kon bener aku sing ngulukui. Oh mas, sekali lagi mas saingan kalah karo kontonus beres saya seperti mas anjane kalah takdir. Aku tuh nggak ya, nggak usah marah, kalah level, kalah kelas. Orang yang lagi berdalil mengkias dengan suatu ilat, lalu dikatakan pada orang yang berdalil itu, bahwa dalilu ala anal hukma fil asli mu'allalun bihadil illah. Mana dalilnya bahwa hukum asali haramnya khamr, dan mana dalilnya bahwa hukum asal diilati dengan ilat ini? Fayaqulu, lalu si mustaqil mengucap, hadza ma dhahara li, ilat ini ilat yang nampak di pikiran saya, kuat dalam dugaan saya diharamkannya khamr karena memabukkan. Fa in dhahara laka ma huwa awdah wa awla minhu fadhkuruhu hatta anzura fihi. Jika tampak kelihatan bagimu ma huwa awdah, ilat yang lebih jelas, wa awla, ilat yang lebih utama, minhu, daripada ilat yang saya duga, fadhkuruhu, ayo sebutkan ilat itu. Jadi dia jawabnya, mana dalilnya bahwa ilatnya begitu? Dia jawab, ini ilat yang muncul di pikiran saya. Dan kalau ini orang tulus, dan kalau ada ilat yang lebih kuat, yang lebih jelas, tolong dong sebutkan pada saya. Jawab begitu dia. Fayusirul muqtarid, si penentang ngotot. Yusir itu asal yusir ngotot, nggak mandek-mandek, malah ngarani tambeng. Apa namanya ngarani? Yang ngotot, ngeyel, ngeyel. Kalau bahasa WA ngeyel. Fayusir lalu ngeyel. Al-Muqtar itu orang yang nentang tadi, wayaqul, terus mengucap siwama dakartu, tentang ilat itu ada makna-makna lain selain ilat yang kau sebutkan. Terus tanya, mana ilatnya, sebutkan. Apa dia jawab? Ya nggak mau. Nggak boleh dong, rahasia dong. Kamu kalau pintar harus bisa menyebut ilatnya. Ya sama nggak nyebutkan, ini milik saya, kajian saya, suruh nyebut di sini. Sekarang mas kajian penelitian lama ini. Laqad araftuha, benar-benar aku telah mengetahui ilat-ilat itu. Wala adkuruha, dan aku nggak mau menyebutkan. Idla yalzamuni dzikruha, sebab nggak harus bagiku menyebutkan ilat. Kok itu namanya? Boleh ilat jadi,
Ini dia nengkel-nengkelan ini boleh menang-menangnya dewe ini. Dan ulama-ulama Ahlussunnah dituntut terus memperjuangkan kebenaran dari Rasulullah, mematahkan sungkuni-sungkuni kayak begini. Jadi kalau pada akhirnya muncul Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, yang lain punah semua, itu sudah, itu apa, sejarah apa, waktu yang akhirnya membuktikan begitu. Dan yang sekarang jadi tokoh-tokoh diikuti umat itu yang lestari terus memperjuangkan apa yang diwarisi dari Rasulullah, dan sudah melewati rintangan mematahkan ini, terus membawa kebenaran itu. Sampai akhirnya kalau di dunia Thariqah ada Imam Junaid, Imam Syadili, ya kan, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan seterusnya kayak begini. Masya Allah. Ya, jadi di Jawa Timur kayak begini. Dulu ada Kiai Nabi tambah berat top mas, tahun masa ini Najib jauh perang ini. Terus ada Yai Maimun, pembahasan di PBNU nggak si Maimun jauh, bilalah tetap ada orang yang bisa merantasi. Dipingin kelan podoran sing ngalai, bilalah sing banyak sing jauh, iki yang nerimo, iki yo. Nah hebatnya NU itu, sepanjang zaman itu Allah senantiasa mengirim orang wibawa yang iso merantasi kabeh itu. Kene wis manut. Ono apa nih NU ini? Pasum masalah keleng-kelan merane. Ya, di Jawa Timur setelah Bayi Najib, mulai Bayi Imron Hamzah jauh. Terus legenda Jawa Timur itu pertama Bayi Mahfuz Ali. Untuk NU Jawa Timur, Rois Suriah PWNU Jawa Timur pertama, sebelum akhirnya juga di PB. Kemudian Kiai Najib, terus Kiai Sarkowi Maduro, ilmunya nyegoro kan. Yang kalau di luar struktural NU, bukan pengurus harian, itu Kiai Hamid Pasuruan. Ya, sampai tadi Kiai Mahfuz Ali, Kiai Najib, Kiai Sarkowi, terus Kiai Imron Hamzah, itu temannya Abah Morotuwo Lamongan saat mondok neng Rejoso. Caranya apa? Biar pas mondok ibu wati ya Imron, saya tak kiri tadi kiai. Ramadan ini ngeliwat benar. Dan rakonangan pengurus ngeliwat neng bro kamar. Kok masya Allah, kamar lagi ngeliwat ya. Pengurus Kak Wani Nakzir, bagian keamanan, mulai dia anak kiai gede. Ya, engkau paling ditimbalin dalam, terus dikongkon mulai, apa ngeternya pondok mana? Bayang dari mau mana? Oh, saya ngeternya apa? Pondok kiai gede ini. Alhamdulillah. Jadi Ahlussunnah tetap dicoba. Senantiasa ada tokoh-tokoh yang keilmuannya top, sama wibawanya juga top luar biasa. Kalau sekarang itu
misalnya ada perbedaan pendapat bla 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 bla, nanti kalau Kiai Nawawi Sidogiri yang jauh ini sudah Kiai yang lain enaknya di NU gitu. Memang ada proses. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Kiai Nawawi Sidogiri dalam istikharah, musyawarah, ambil keputusan juga nggak main-main menjelang Pilpres kemarin, karena ada perbedaan pendapat yang sangat keras di kalangan Kiai Madura, Pasuruan juga, antara habaib juga, harus yang mana. Itu Kiai Nawawi sampai melean munajat yang makamnya Sunan Ampel lama sebelum akhirnya berketetapan hati ulang. Nggak sembarangan, karena dawuhnya akan jadi rujukan, jadi patokan. NU udah sampai ambruk ya, insya Allah tetap ono biaya ini. Untuk NU miniaturnya NU lah, kecil-kecilan, meskipun nggak full NU, UIN Malang itu senantiasa ketungguan kiai yang meskipun mereka nggak pangkat, meskipun mereka nggak jabatan, tapi dengan kekiaiannya itu mereka tetap jadi rujukan ketika ada ruwet-ruwet. Nanti yang mutus ya kiai itu. Dari awal berdiri Kiai Osman Mansur yang mendirikan Unisma itu yang membeli tanah sekitar 14 hektar jadi UIN sekarang itu. Sekitar tahun 60-an atau awal-awal 70, itu pembebasan tanahnya oleh Kiai Osman Mansur. Teman-teman yang ngajar UIN harus tahu sejarah ini. Nggak boleh zaman Kisnatas UIN nggak mati kai Kiai Osman Mansur, salah besar ngawur aja, tanahnya mau gue kuliah aja orang mau Fatihah akar mungkin ya itu. Terus pasca zamannya Mbah Osman Mansur masih ada kiai-kiai, meskipun dulu nggak jabat, antara lain dari Pasori dulu ngajar sini, Habib Muhammad ngajar sini, Habib Ali ngajar sini juga. Jadi UIN itu senantiasa ketungguan ulama-ulama. Terus kebetulan ketika itu Orde Baru sangat kuat, jabatan dekan hampir full dikuasai orang non-NU. Akhirnya atas alasan kedinasan, alasan legalitas, administrasi, mereka nggak bisa ngajar lagi. Namanya kiai orang di ijazah sarjana, mas, sehingga dilereni juga. Kita sorry maling nggak ngajar. Pendiri pondok Darut Tauhid itu anak Abdul dulu ngajar saya istimewa. Namanya kiai nggak punya ijazah, jadi nggak jadi ngajar. Apanya kursi dimasuki mahfud itu karena dianggap ijazahnya kurang, kepangkatannya kurang, itu dilorot jadi karyawan. Dan itu kiai biasa yang ngajar. Ya secara dohir nggak salah sih, memang ada aturan, dan aturan memang rupa-rupanya dibuat oleh kelompok tertentu untuk menghabisi itu. Tapi tetap saja kiai ya tetap kiai, meskipun dilorot jadi karyawan atau apa, dia tetap wibawa. Ono rame-rame, ono opo-opo, nanti yang merantasi ya kiai itu lagi. Nah gitu. Terus tahun berapa itu situasi berubah,
lalu abahnya Gus Is jadi dosen lagi, bisa jadi dosen lagi. Kalau nggak salah zamannya Pak Anwar apa siapa, ya Mas Duki jadi dosen. Kemudian ya Mudor pendiri Pondok Luhur. Nah ya Mas Duki pensiun, terus jarak berapa itu ya Mudor juga pensiun, masih ada Kiai Hamzah. Terus begitu. Nah, kira-kira 2 tahun yang lalu ya Hamzawi pensiun. Saya ngenteni Kiai Muzakir muncul. Jangan sampai ada faktor, jangan sampai ada faktor vakuman lalu UIN nggak ono Kiai, eman-eman kan. Eman. Penting keberadaan Kiai merantasi. Bismillahirrahmanirrahim. Karena orang Ustaz Muzaki kondang jadi Kiai. Sudah klik video ini, tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya, subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun.